destinasi wisata Danau Kemuning, tepatnya di Desa Sribawono, Kecamatan Badan. Itu varietas tunai. Untuk talas bening, lompongnya lebih panjang, daunnya itu agak rapat sininya. Nih, kalau untuk talas-talas biasa kan agak biasanya kita bisa panen 10 kilo sampai 20 kilo per batang. Kalau kita kalikan 10.000 satu tahun berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa menanam pasti mengunduh, siapa bermalas pasti mengeluh. Saat ini saya berada di Desa Teluk Dalem, Sumbersari ya. Kecamatan Mataram Baru. Dusun Sumbersari, Kecamatan Mataram Baru. Saya Kabupaten bersama santri muda kreatif, santri muda keren. Nah, di belakang saya ini terdapat tanaman jenis umbi-umbian ya. Iya. Talas bening. Talas bening. Ini saya akan sedikit berbincang-bincang nih sama Mas Nasron. Nah, tentunya untuk menginspirasi para petani muda, para petani milenial untuk ikut membudidayakan talas bening. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian dapat bibit dari mana, untuk apa, dan cara pemasarannya mudah atau tidak. Oke, Mas Nasron. Ya. Ya. Di belakang ini di lahan seluas berapa Mas Nasron ini, dan kapan menanam? Ini sudah usianya berapa? Kalau untuk di sini ini tanaman talas bening saya ya. Ini berusia kisaran 2,5 bulan. 2 bulan setengah bahasanya orang Jawa itu. 2 bulan setengah. Iya, ini belahan berapa luas? Kisaran 4 rantai. Kalau 4 rantai. 4 rantai sekitar 20-90 meter ini. Oke Mas Nasron, kenapa Mas Nasron ini memilih talas bening? Apa alasannya? Karena saya memilih talas bening itu tahu bahwasanya talas bening itu lebih produktif atau lebih prospeknya itu lebih bagus dibanding tanaman-tanaman hortikultura yang lain gitu kan. Oh gitu. Kemudian untuk usia panen Mas Nasron nih dari pertama tanam nih sampai usia berapa untuk memanen? Kalau untuk talas bening sendiri ada 2 masa panen Pak. Salah satunya 2 masa panen. Satu kita panen umbi, pertama kita panen daun, kedua panen umbi. Panen umbi. Pertama panen umbi. Iya. Kedua panen daun, ketiga panen umbi. Iya. Dari mulai tanam itu usia berapa tahun? Dari mulai tanam sampai mulai panen daun itu kisaran umur 25 bulan. Iya tuh. Ini udah mulai sebenarnya waktunya panen ini sudah. Ini 2,5 bulan belum belum kemasukan pupuk kimia sama sekali. Belum kemasukan pupuk kimia sama sekali. Cuma organik kemarin. Organik. Itu untuk taksiran panen itu ya Pak Mas Nasron. Itu bobot rata-rata per batang itu berapa itu Mas? Kalau untuk daun talas bening kita bagusnya kan di sini. Untuk pertama kita panen daun, kedua nanti panen umbi. Nah untuk panen daun itu jangka panen 2,5 bulan atau kisaran 3 bulan lah. 3 bulan kita pertama panen daun. Untuk panen daun untuk kesekian kali 1 bulan sekali itu terus menerus kita panen daun. Panen daun. Makanya untuk talas bening itu kita tanam sekali, panennya berkali-kali, mudahnya di situ. Enaknya kita juga. Terus saya dengar nih Mas Nasron ya, kalau untuk talas bening ini kenapa sih orang belum mau menanam talas bening ini? Katanya prosesnya yang rumit gitu Mas Nasron. Kalau untuk proses tidak rumit Pak. Kalau untuk talas bening itu sangat mudah ditanam. Sebenarnya sangat mudah. Daripada kita menanam singkong, jagung dan lain-lain, itu prospeknya lebih bagus tanam talas bening. Karena apa? Di sisi kita menunggu panen umbi, kita setiap bulan pasti panen daun. Itu salah satunya. Dari sebelum
memanen umbi, daun juga sudah mulai dipanen pemirsa gitu. 1 tahun itu kisaran bisa panen sampai mulai awal penanaman, mulai 3 bulan sampai 1 tahun itu bisa terus menerus 1 bulan sekali panen. Itulah keunggulan talas bening. Itu pemirsa, perawatan mudah, tidak perlu pupuk kimia. Ini buktinya yang di belakang ini tidak pakai pupuk kimia. Usia 3 bulan sudah mulai mau panen nih pemirsa. Panen daun, kemudian panen daun. Nah setelah itu panen umbi. Panen ubi. Nah panen ubi ini bisa untuk dijual bibit pemirsa. Nah itu kan ada efek manfaatnya di situ. Gitu loh. Kita juga bisa panen bibit. Oke Mas Nasron, untuk harga jual boleh tahu nggak nih? Kalau untuk talas bening sendiri untuk daun basah itu biasanya kita diambil itu Rp1.000. Rp1.000 per kilo. Tapi untuk kisaran 1 hektar itu bisa keluar 7 hingga 10 ton daun. Per 1 hektar bulan sekali. 7-10 ton. Ya itu makanya kita 7 kalau ton aja sudah 7 juta iya 7 juta itu per kisaran. hektar tuh pemirsa. Jadi mungkin karena prosesnya mudah, Mas Nasron ini memilih mencoba memilih talas bening. Prosesnya katanya juga bagus gitu. Nah ini kan jenis ubi nih, saya tidak persis ya, hampir tidak bisa membedakan nih Mas Nasron ya antara talas bentul sama talas bening. Nah perbedaannya Mas Kalau Nasron? untuk perbedaan bisa dilihat dari daun, Pak. Oh dari daun. Dari daun ini kita bisa melihat talas bening ini. Coba. Dari daun ini daunnya agak sedikit ini mepet sekali. Ini daunnya mepet, sama batangnya itu batang bahasa orang Jawa lompongnya itu lebih panjang dari tanaman ya. Nah untuk membedakan juga di umbi makanya kita dinamakan talas bening itu karena besar dan kuning. Oh ya deh. Salah satunya ini contohnya besar. Ini udah lama ini mau banyak untuk buat bibit lagi. Ini berapa kilo kira-kira? Kisaran 3 kilo Pak. 3 kilo. Iya 3 kilo. Harga umbi juga sama ya? Enggak, kalau untuk harga umbi bisanya 1.500. 1.500. Jadi lebih mahal pemirsa. Antara daun sama umbinya lebih mahal. Nah ini udah nyampe berapa? Ini berapa kilo? kisaran 3 kilo. Sekitar 3 kilo. Segini. Nih, ini masih kecil pemirsa, masih bisa besar lagi pemirsa. Jadi, untuk masa umbi panen tuh bisa mulai 1 tahun, tidak ada masa kadaluarsa panen. Oh tidak ada. Bisa dipanen 1 tahun, bisa dipanen 2 tahun, bisa 1,5 tahun. Itu terserah petani mau panen kapan saja bisa. Kalau singkong sih ada istilah kadaluarsa. Ya, kalau ini enggak ada. Ya. Kalau ini enggak ada. Jadi bebas, suka-suka pemirsa. Nah gitu. Panen. Nah itu Mas Nasron. Kemudian jarak tanam yang ideal nih untuk talas bening ini berapa? Kalau untuk talas bening jarak yang ideal itu 1 meter. 1 meter kali 1 persegi? meter. Iya. 1 meter persegi pemirsa. Kalau untuk talas bening ini jarak tanamnya 1 meter persegi. Itu pemirsa. Untuk kalau ada di petani yang mau penanam nih di Lampung ini kan harus ada apa sih namanya komunitas. Iya. Komunitas ya Mas Nasron ya. Komunitas. Kalau mau misalkan menanam itu beli bibitnya masih mudah apa susah sih ini talas bening? Kalau untuk beli bibitnya mudah, kita tinggal bisa hubungi di kemitraan Lampung Timur atau berbagai wilayah itu juga ada sudah. Oh jadi di Lampung Timur ini sudah ada mitra talas bening. Kalau pusatnya sih di Pandeglang pemirsa kalau nggak salah. Nah, kata Mas Nasron di Pandeglang. Cuman komunitas untuk di Lampung Timur ini masih ada. Nah ada perlakuan khusus nggak? Pupuk atau apa kalau daun? Sebenarnya talas bening itu nggak memandang Pak. Jadi mau dipupuk lebih baik, nggak dipupuk pun juga subur. Itulah. Jadi, maksudnya begini Mas Nasron, ada nggak hama-hama daun ini? Alhamdulillah kalau talas bening nggak ada hama. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik dari jamur, baik dari hama itu tidak ada. Berarti sementara ini tahan hama ini, misal aman daripada hama. Nggak gitu menggunakan pestisida ini kalau untuk talas bening. Nah itu pemirsa. Jadi jangan ragu yang pernah dengar talas bening, yang mau menanam silakan. Perawatannya mudah, tidak perlu pupuk kimia. Kemudian masa 3 bulan sudah memanen daun. Kedua kalinya setahun itu 2 kali. Daun, baru ubi. Itu pun kalau mau dipanen ubinya. Kalau enggak tidak kadaluarsa. Tidak apa-apa. Itu. Setiap bulan panen. Atau barangkali mau pesen-pesen bibit, nanti nomornya Mas Nasron tak cantumin deh di deskripsi biar langsung mau hubungi. Bisa. Selain talas bening, Mas Nasron ini juga juragan jeruk. Berhubung di sebelahnya juga selain talas bening ada tanaman jeruk ya. Karena Mas Nasron ini dia pada lulusan sarjana ekonomi syariah. Tapi beliau masih di pondok, aktif pondok juga.
santri muda, santri milenial, petani muda, petani sukses. keren, petani sukses ya. Ya. Kalau kita petani muda keren, ini petani muda sukses. Nah itu pemirsa, bincang-bincang saya dengan Mas Nasron ini barangkali bisa menginspirasi atau bisa menjadi bahan masukan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya manusia biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk talas bening ini kalau umbi 1 hektar itu biasanya kan butuh bibit kisaran 10.000 batang. Itu kan satu batangnya itu dalam 1 tahun biasanya kita bisa panen 10 kilo sampai 20 kilo per batang. Kalau kita kalikan 10.000 1 tahun berarti kan kita panen berapa? 100 sampai 200 ton itu per tahun 1 tahun. Kali aja 1.500, itulah untungnya tanam talas bening. Itu dalam 1 hektar ya? 1 hektar. Nah, belum kita itu menghitung daunnya 1 bulan sekali kita panen. Nah, 1 bulan sekali panen 1 hektar bisa capai 7 sampai 10 ton. Taruhlah kita buat 7 ton, berarti kan kalau dalam 1 tahun kita berarti bisa panen hingga 80 ton daun. Kali aja Rp1.000 itu. Ayo untuk petani talas bening kita selalu tanam, panen dan panen. Itulah petani talas bening. Semangat untuk petani talas bening.